Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali. KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Yeriko ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya selalu saya tidak mau diajak debat-debat, nggak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti. Yang pertama, City of Palms. Sampai sekarang sudah bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali, yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance. Ya, harum. Orang yang sesampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment. Baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama. Ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the Great Commission. Matius 28. Markus 16. Yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran, pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful. Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom, shalom, Kingdom Netizen. Sukacita senantiasa setiap kali kita bersama melayani Tuhan dan recording daripada ibadah online ini. Sungguh kami yang di studio ini berdoa betul-betul sebab kami sadar diri bahwa tanpa pengurapan Tuhan ini semua tidak akan ada daya tariknya, apalagi sanggup mengubah hidup seseorang. Ya, oleh karenanya marilah kita dengan rendah hati namun berani datang kepada tahtanya yang suci dan beribadah bersama, merasakan anugerahnya yang limpah dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu, umat Tuhan. Angkat suara kita. Sheile pakaralamu ya sandu, urapi kami ya Bapa,
dengan roh pujian penyembahan, setulus hati datang, hadirat-Mu yang kami rindukan, hadirat-Mu yang kami butuhkan, lebih dari segalanya, lebih dari fasilitas semua sumber daya, hadirat-Mu yang termegah. Oh, terima kasih untuk penyertaan Bapa dalam segala perkara. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Amin. Aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadikan. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Oh, sing loud, Hosanna. Yes, Lord, Hosanna, Hosanna bagi Yesus Allahku. Hosanna, yes, Kau Tuhan, bagi Yesus Tuhanku. Amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selama. Mari saya ajak yang di rumah bangkit berdiri, katakan, aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Aku telah mendengar kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin. Oh, terima kasih Bapa, supaya Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Angkat suaramu, Hosana. Kami mengucap syukur Tuhan. Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Oh, Kau Tuhan kami, lipe karalamu ya sanu. Hosana, Hosana, haleluya.
Hallelujah, hallelujah, to Christ the Lord. Come on, church. Hallelujah. Nyanyikan bersama keluargamu, Tuhan angkat suaramu, sing along. Hallelujah, hallelujah, to Christ the Lord. Maukah saudara bertepuk tangan dimanapun berada, penuh sukacita, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan perlindungan-Mu yang nyata Tuhan. Di tengah zaman di mana penyakit sampar ini merajalela, luputkan kami semua, luputkan kami semua. Kami sungguh ucap syukur, bahkan Tuhan Kau memberikan kesembuhan kesehatan bagi gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau nyata dalam hidup setiap kami. Yes, my soul does burn within me. Woo. I feel Jesus in this place. Yes, my soul, yes, my soul, yes, my soul, God, burn within me. Oh, oh, oh. I feel Jesus in this place. Iluanaya syandaramu. Oh, terpujilah, terpujilah. Betapa namamu agung mulia. Kami sungguh merasakan bahwa nama Tuhan Immanuel, Immanuel, jiwaku tenang, amin, dalam Kristus. Jangan cuma lihat masalah sama Tuhan, amin, lihat kuasa-Nya dalam keheningan, keheningan. Bilang segenap hati, jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Kami lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di tengah hiruk pikuk, di tengah simpang siurnya, dunia ini kacau, menggoda, melontarkan rayuan, bisa, racun, desis lidah si ular. Berikan kami kuat Bapa. Bukankah kami anak-anak-Mu? Like father, like son. Kalau Bapa di sorga tangguh, biarlah kami juga tangguh. Kalau Bapa di surga bijaksana, ajar kami Bapa hitung hari, supaya juga beroleh hati yang bijaksana.
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama terindah, nama di atas segala nama. Terima kasih Roh Kudus sayang. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ini saatnya kami sambut firman-Mu. Hamba lepaskan roh hikmat dan wahyu, sehingga sungguh kami becus mendengar. Ya, dengar dengan betul. Mengerti yang kami dengar. Tidak hanya itu, kami punya nyali dan diurapi Tuhan, untuk melakukan dalam keseharian kami firman yang kami mengerti. Berjuang tekun, disiplin, tidak berhenti, pantang menyerah, sampai menghasilkan buah. Sebab Sang Raja sudah tetapkan, hanya melalui buah, kami anak-anak mempermuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua para keluarga besar daripada Rock Ministry, dimanapun berada, sambut firman Tuhan penuh sukacita bersama, katakan amin, 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 haleluya, amin. Shalom sekali lagi Kingdom Netizen, saya menyapa daripada GBI Rock Gria Jogja, ya, GBI Rock Temanggung Paraan dan juga GBI Rock Gria Solo. Memang sudah ibadah offline, tapi memang yang sudah tua harus kita jaga. Namun walau demikian izinkan saya, saudaraku, ya, untuk mendorong kau yang masih sehat, kau yang masih muda. Menurut saya agak sedikit aneh, ya. Kalau sudah mulai pergi ke restoran, sudah mulai juga pergi ke tempat bermain, bisa menikmati mall, saudaraku, tapi tidak punya kesadaran untuk datang beribadah. Ya, saya mengerti semua harus dijaga. Cuman percayalah bahwa ketika offline pun itu sesuai petunjuk arahan gugus depan COVID-19, gereja kita sangat-sangat memenuhi daripada protokol yang sudah ditetapkan. Jadi engkau yang sudah lama tidak datang bersekutu, beribadah bersama secara on-site, ya, secara offline, come. Jangan cuman kalau main jago, berani, pas beribadah bersama, ya, banyak sekali alasannya. Saya harap anugerah Tuhan ada atas kita semuanya. Saya akan lanjutkan firman Tuhan, tema daripada November ini, ya, Developing to Powerful Life. Mari kita baca sekali lagi kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 9. Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 9. Dan oke. Saudaraku, saya tetap gak mau jemu-jemu, walaupun di rumah buka, ya, dibuka firman Tuhannya, kitab sucinya, jangan sampai debuan, gadget sucinya juga. Oke, mari baca bersama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Umat Tuhan, menurut saya paling tidak, ada banyak memang. Tapi saya kerucutkan dua saja, saudaraku. Kenapa banyak? Karena hanya dalam iman Kristen. Keselamatan itu ya dan amin, saudaraku. Hanya dalam iman Kristen ada parakletos, dunamos, roh penolong, roh kudus. Ya, tapi apa yang saya sebut saya kerucutkan. Hanya dalam kekristenan saya pandang kita mempunyai istilah yang kuat sekali, yakni pulang ke rumah Bapa. Istilah kematian seperti ini tidak ditemukan di tempat lain, umat Tuhan. Di keyakinan yang lain tidak ada. Ini memberkati saya sekali karena begitu
pulang ke rumah Bapa, berarti ada suatu iman bahwa kita tidak binasa di neraka. Yang kedua adalah hanya dalam iman Kristen, itu engkau dan saya tidak hanya disebut jemaat, tidak hanya disebut umat, melainkan anak. Allah memperlakukan engkau dan saya sebagai anak. Dan kita beroleh roh yang memanggil Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Maafkan saya umat Tuhan, bukannya apa-apa. Ya, namun sungguh jujur saya tidak bikin-bikin. Saya mendengar daripada mendiang Gus Dur sendiri katakan pada waktu itu, bahwa dalam Kristen ini saya lihat, ya, mereka ini paling dekat dengan Tuhannya katanya. Waktu itu saya ingat beliau berkata bahwa kalau keyakinan beliau, ya, itu kalau berseru itu harus pakai toa, harus pakai speaker, umat Tuhan. Lalu kita punya saudara-saudara kita Hindu Buddha, ya. Saya mengatakannya karena memang saya dengar dari beliau, umat Tuhan, ya, dan saya berani bertanggung jawab. Saudaraku itu dia bilang itu sampai om saja. Om. Tapi anak Tuhan itu boleh panggil Bapa, umat Tuhan. Jadi ini adalah suatu privilege, adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Hanya engkau dan aku punya istilah anak Tuhan. Engkau temukan di keyakinan yang lain istilah anak Tuhan? Tidak, bukan. Nah, namun anugerah sebesar ini juga membuat banyak sekali orang Kristen yang tidak mengerti makna daripada istilah ini, itu hidup dengan sangat sembarangan. Justru malah mempermalukan umat Tuhan. Dulu ketika kita masih SD SMP, kadang-kadang ada anak nakal. Dulu pada waktu saya SD kelas 1, umat Tuhan maafkan saya, ya. Itu ada upacara bendera dan tiba-tiba saya ingat sekali saya SD Marsudi ini, itu ada bau yang sangat menyengat, umat Tuhan. Bau yang waduh, saudaraku, butuh anugerah berlipat-lipat untuk menahan bau itu, umat Tuhan. Ternyata terjadi suatu pembobolan. Ya, ada seorang anak itu yang tidak tahan dan dia melakukan hal yang harusnya tidak dilakukan di lapangan upacara bendera. Ya. Pada waktu itu beberapa orang masih ditungguin mamahnya, orang tuanya waktu itu. Nah, ini yang disebutkan mama saya. Duh, anak siapa itu ya? Untung bukan anakku. Saudaraku, istilah anak itu mengandung berkat yang besar. Tapi kalau si anak tidak bertanggung jawab, umat Tuhan, maka dia akan mempermalukan daripada keluarganya. Maka saya sering kali katakan, pada waktu kita disebut anak Tuhan, kita langsung punya dua kesempatan. Yang satu, mempermuliakan Bapa di sorga. Yang kedua, mempermalukan Bapa di sorga. Kamu jenis yang mana? Dan saya ulang karena ini berharga sekali. Kalau gagal faham akan berbahaya sekali. Ketika Bapa itu sayang anak, yang terjadi kepada anak juga dua kemungkinan. Makin disayang, ya, makin manja, makin kolokan, makin childish, sekia, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, ngerepoti belaka umat Tuhan. Tapi ada jenis kedua. Makin disayang, makin tahu diri, makin lembut hatinya. Makin sayang, bahasa Jawanya gemati sama bapak mamanya, ya, dan berikhtiar, bertekad, aku tidak akan mempermalukan papa mamaku. Aku akan bikin mereka bersyukur, mereka bangga sebab aku anak mereka. Saudaraku, kira-kira pada waktu disampaikan, engkau yang mana umat Tuhan? Saya kemana sudah panjang lebar bahas mengenai berkat seorang anak dan bagaimana kandungan perbedaan daripada ujian dan pencobaan yang harus dialami seorang anak. Karena firman Tuhan tadi katakan, kalau kamu tidak mendapat ganjaran, kamu bukan anak. Bayangkan, bukan anak, bahasanya adalah anak haram, Tuhan. Bukan anak, tidak beroleh warisan. Ya, menjadi murid Kristus itu penting dan bagus, tapi saya bersyukur Bapak Gembala Senior kita Timotius Arifin mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan dan ajarkan kepada kami semua. Murid itu level tinggi, tapi belum yang tertinggi.
Yang lebih tinggi lagi anak umat Tuhan. Bahkan nanti masih ada mempelai wanita Kristus. Di mana kita datang bersama sebagai gereja. Tapi kalau individu ini yang tinggi sekali, anak umat Tuhan. Ya, engkau dan aku anak. Kenapa? Kalau murid umat Tuhan itu mengikut, anak mengikut dan dapat warisan. Jadi inilah anugerah Tuhan. Maka saya kemarin sudah sampaikan dan saya akan fokus untuk mengakhirinya dalam 3 poin ini. Why sonship? Ya, saya kemarin sudah katakan salah satu di mana Rock Ministry itu memberkati selain daripada kingdom theology juga mengenai fatherhood and sonship. Dan saya sudah sekali lagi bahas, Pak, kok pasti fatherhood, kok nggak ada motherhood? Saudara, kau sebut motherhood juga nggak apa-apa. Cuma memang istilah teologisnya biasanya fatherhood, pembapaan. Ya, karena bapak itu sumber, source, ya Aba. Sonship, saudaraku, ya itu memang istilah. Jadi jangan marilah kita ambil bagusnya, jangan dipermasalahkan. Betul, kok nggak ada yang putri, yang daughter, saudaraku? Tidak, nanti sudah tanggap, itu lain kali saya bahas, saudaraku ya. Ini waktunya tidak gampang, saudaraku. Yang pertama adalah apa? Kenapa? Kenapa ini penting? Roh seorang anak ini kenapa penting? Yang pertama, ini pola ilahi, pola kerajaan yang sudah Tuhan tetapkan bagi engkau dan aku. Bahwa dia Bapa, dia Raja segala raja, dan engkau dan saya diangkat tidak hanya menjadi rakyat atau umat atau jemaat, kita diangkatnya sebagai anak umat Tuhan. Ini pola. Ya. Orang Kristen yang tidak mengerti pola ini, pasti Kristennya amburadul. Bahasa kampungannya etekewer umat Tuhan. Kalau bahasanya Eliezer Agung, belgedes umat Tuhan. Bahasa Bandungnya itu, brother saya sering bilang sontoloyo umat Tuhan. Dia akan kejar apa yang Tuhan suruh nggak kejar. Justru apa yang Tuhan suruh kejar, dia nggak akan kejar umat Tuhan. Jadi keliru terus. Ini pula, sudah tahukah kamu bahwa dalam 4 Injil, Tuhan Yesus hanya berkata mengenai eklesia atau gereja. Itu 2 kali saja. Ya. Tapi mengenai kingdom, 28 kali umat Tuhan. Mengenai father and son, bapak anak, berulang kali umat Tuhan. Berulang kali. Ini artinya apa? Artinya apa umat Tuhan? Ya, gereja itu penting, memang penting. Tapi gereja tidak hanya penting dalam artian isinya jemaat yang banyak, bukan. Tapi sebagai tubuh Kristus. Tapi secara individual yang terpenting adalah apa? Pemahamanmu mengenai putra, putri, anak. Bahwa engkau dan aku itu anak Tuhan. Itu yang penting. Kalau tidak paham hal ini, makanya lihat betapa banyak orang Kristen di mana ada sembako dia pergi ke sana. Ada 1 orang bisa 4 gereja umat Tuhan karena kejar diakonia dan sembako. Ada yang suka, kalau menengah ke atas enggak, yang dikejar apa umat Tuhan? Fasilitas, AC dingin, pengkhotbah lucu, dan itu siapa saya ini? Saya enggak berkata umat Tuhan bahwa saya paling betul, tidak. Tapi saya bilang, kalau engkau anak umat Tuhan, ini anak papanya. Saya punya papa saya sendiri. Ya, saya kalau datang ke rumahnya Ferry ini, sesayang saya apapun sama papahnya dia, saya enggak akan sebut papa kepada papahnya dia umat Tuhan. Jadi saya tidak menghakimi, namun jika engkau terus pindah dan akhirnya ternyata yang kamu cari itu adalah suatu gereja dengan full fasilitas, tapi minim teguran, minim didikan, berarti mungkin engkau belum anak seperti Ibrani katakan. Engkau anak-anak gampang umat Tuhan. Gampang apa? Gampang mutung, gampang merajuk, gampang tersinggung, gampang tertolak, gampang mundur. Engkau melayani Tuhankah? Atau engkau hidup dalam suatu halusinasi perkataan alasan yang tidak ada habis-habisnya umat Tuhan?
Ya, karena inilah yang sudah ditetapkan Tuhan, bahwa kalau kamu anak Tuhan, kamu akan mengerjakan apa yang Bapa ingin kau dan aku lakukan, umat Tuhan. Yesus sendiri berkata, pada waktu Yesus berkata ini, dia ambil resiko. Karena buat orang yang belum memahami kekristenan, ayat ini seringkali dipakai untuk menyerang Kristen, dan itu saya akan ajarkan lain kali dalam topik apologetika. Ya, Tuhan katakan, saudaraku, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Yohanes 5 ayat 19-20, umat Tuhan. Ini penting. Tuhan Yesus ambil resiko untuk ngomong yang tadi kita baca. Ya. Anak bertumbuh melihat Bapa. Apa yang Bapa lakukan. Makanya 1 Yohanes juga berkata, saudaraku, bahwa kita bisa mengasihi karena Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita, saudaraku. Di luar Dia tidak ada yang baik, umat Tuhan. Ya. Jadi kalau engkau mengerti satu poin ini saja, bahwa engkau dan aku anak, saudaraku. Saya lihat anak saya, Queen, Obaja, ya, semua yang ada di rumah kami itu melihat, umat Tuhan, daripada perilaku saya. Karena kalau tidak, kita akan senantiasa mengejar kebanggaan yang semu. Sesuatu yang sesungguhnya bukan disuruh Bapa di surga lakukan, justru kita perjuangkan. Jadi saya tanya, saudaraku, apakah engkau anak yang setia? Apakah engkau menundukkan diri seperti Bapa perintahkan? Ataukah engkau hidup seenak-enakmu sendiri? Dalam suatu pedesaan di Afrika Selatan, ini saya dapat cerita dari seorang teman saya, umat Tuhan, dari Flores. Dia bilang, ada 3 orang anak, saudaraku, sebab di desa itu, ya, itu ada suatu standar keren itu yang berbeda dengan semua bangsa di belahan bumi manapun. Sebab ideologi keren di desa tersebut adalah makin hitam, makin keren, Tuhan. Sehitam mungkin, sekeren mungkin. Kurang hitam, kurang keren, saudaraku. Ya, jadi si anak pertama berkata, umat Tuhan, dia bilang, kemarin bapakku kupas mangga buat aku. Pisau kena jari, keluar darah, darahnya hitam. Wah, saudara, keren, darahnya hitam, bro. Ada satu, belum apa-apa itu. Kemarin musim layangan, ya, aku bermain layangan, layang-layangku tersangkut di atas pohon. Terus, papaku naik panjat pohon. Waktu meraih layangan, jatuh. Kakinya patah, tulangnya keluar, tulangnya hitam. Wah, saudara, keluar biasa sekali. Anak ketiga gak mau kalah, dia bilang, kalian semua belum apa-apa. Kemarin pada waktu sore hari kita semua udah istirahat, kami duduk di ruang tamu, kami lihat TV. Ya, tiba-tiba ayah kami, papa kami lewat di depan kami, dia kentut. Push, seluruh kampung hitam gelap gulita seperti gerhana matahari. Wah, saudaraku, ya, apa yang kita perjuangkan, umat Tuhan? Apa? Saya ketemu banyak sekali orang Kristen yang berkata bahwa aku tidak cinta uang, dia cinta uang. Saya bertemu banyak sekali orang Kristen bahwa tegur saya mau ditegur sekerasnya, baru diajak bicara udah pergi, umat Tuhan. Saya ketemu banyak orang Kristen yang tidak mengerti apa yang mulutnya sendiri katakan. Kenapa? Karena dia fatherless. Dia umat. Dia belum anak. Misalnya anak, dia anak-anak gampang, Tuhan. Ya. Jadi, engkau yang mendengar betapa kasih Tuhan, firman yang disampaikan. Kalau engkau anak, hiduplah sebagai anak. Tidak kurang, tidak lebih. Hiduplah sebagai seorang anak, umat Tuhan.
Yang kedua, kenapa Tuhan mengajarkan roh keputraan ini, roh seorang anak? Karena ini adalah fondasi hubungan dalam kerajaan umat Tuhan. Ibrani 2 ayat 10-11 katakan, sebab memang seusai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu diciptakan, dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ya, ini bahasa Inggrisnya bagus. To bring many sons into glory. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka, the captain of salvation umat Tuhan, kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari satu ehad. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi umat Tuhan, ya. Saya kira-kira bisa ngomong seperti ini. Walau saya tahu diri, banyak orang hamba Tuhan yang lebih bisa berkata seperti ini. Namun minimal, saya pun merasa, karena saya juga udah diizinkan Tuhan kemana-mana. Ngomong apa sih Pak? Sebentar, setelah ini saya ngomong. Orang Kristen ya yang meninggalkan Tuhan, yang tidak setia, yang suka memberontak, jadi batu sandungan, hidupnya pecundang umat Tuhan, maafkan saya, itu punya berbagai macam alasan. Punya berbagai macam tipikal. Punya berbagai macam kebenarannya sendiri. Tapi saya sudah lumayan ketemu anak-anak Tuhan. Jawa Tengah, DIY, Solo, Ambon, Jakarta, Bandung, Taiwan, Korea, Tuhan, Jepang, Amerika. Semua anak Tuhan. Semua orang Kristen yang paham kalau dia anak umat Tuhan. Di tengah semua kesulitan yang mereka hadapi, mereka punya satu kesamaan. Tidak berbagai macam, tidak. Satu. Mereka punya roh seorang anak. Mereka menundukkan diri mereka. Mereka bertumbuh umat Tuhan. Dan mereka sayang Tuhan. Ya. Sehingga hidup mereka itu mempermuliakan Bapa di sorga. Cara bisnis mereka, tutur kata mereka umat Tuhan. Saya tidak berkata bahwa ini jenis sayang yang dangkal, bukan. Ya, sebab ada seorang tokoh yang saya kagumi di Indonesia tercinta ini yang pernah berkata demikian. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, iya semua bisa bilang umat Tuhan. Tapi saya sendiri sebagai seorang bapak, saya kira-kira ngerti kok. Anak-anak yang tulus setia sayang sama saya yang mana. Ya, saya ngerti hati saya. Walaupun saya masih dalam skop yang sederhana ya. Mana anak yang punya agenda sendiri. Anak yang memberontak. Anak yang wajahnya kecut. Anak yang depannya ya belakangnya no. Atau depannya no belakangnya ya. Saudaraku, apalagi Bapamu yang di sorga. Kau kira beliau tidak tahu kah? Tuhan tahu. Saya ingatkan, kalau hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab saya ingatkan, hanya anak yang beroleh warisan umat Tuhan. Yang lain tidak. Yang terakhir, yang ketiga umat Tuhan, puji Tuhan. Ya, kenapa Tuhan mengajarkan roh anak ini? Dan kenapa Tuhan memberikan kita roh yang diperkenan memanggil ya Aba, ya Bapa? Sebab prinsip dasar warisan. Prinsip dasar warisan yang saya katakan tadi. Hanya anak yang beroleh warisan umat Tuhan. Ya, saya tidak terima semua alibi debat yang memperkacau ini. Pak, itu sebenarnya bukan anak, itu anak simpanan. Saudaraku, itu topik lain. Ya. Saya mau bilang yang wajarnya, saya bilang yang tidak menentang hukum alam, yang sudah tertera bukan hanya dalam kitab sucinya orang Kristen, tapi semua keyakinan. Mereka mengerti anugerah anak, hak anak itu apa umat Tuhan. Prinsip dasar warisan. Bahwa warisan orang tua itu diberikannya kepada anak. Amsal 13 ayat 22 berkata bahwa
Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ya. A good man leaves an inheritance to his children's children. But the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Apakah engkau orang baik, umat Tuhan? Sebab hanya anak yang baik berkesempatan menjadi papa yang baik. Ya, kalau engkau, Pak, aku sudah tua, Pak. Di hadapan Tuhan engkau anak. Mau setua apapun engkau, tidak ada kata terlambat. Walaupun engkau sudah berumur, jadilah anak yang baik di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau disanggupkan memberi warisan kepada anak cucumu yang baik, umat Tuhan. Jadi itu caranya. Ya. Sehingga kita ini dipimpin Roh Allah. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi. Kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Tuhan. Oleh roh tersebut kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan jika kita anak, maka kita otomatis ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan, menerima bersama dengan Dia, sebab kita juga dipermuliakan bersama Dia, sebab Tuhan Bapa kita. Roma 8, 14, 18. Umat Tuhan, saya tutup demikian. Apa yang bisa menghalangi di tengah kebelum dewasaan anak untuk kita setiap kali persimpangan itu boleh memilih apa yang baik dan menghindar apa yang kurang baik? Saya sendiri mengaku, umat Tuhan, kadang saya masih sering jatuh, ya. Kadang saya masih belum menang beberapa item dalam hidup kekristenan saya. Tapi saya bersyukur. Bahasa Jawa itu bagus banget. Saya oleh karena anugerah Tuhan sudah tidak melakukan kebablasan. Kebablasan artinya apa? Saya tidak mengumbar hawa nafsu sampai di ujung sana terjadi kekacauan, kehancuran yang begitu rupa, umat Tuhan. Karena walaupun saya sedikit lepas kendali, saya berhasil rem di tengah. Kenapa? Setiap kali saya marah, setiap kali saya agak tergerak, kedagingan mulai meronta oleh godaan hawa nafsu. Ketika saya berpikir untuk berhenti menyerah, umat Tuhan, sosok papa saya terbayang di hati saya. Saya punya papa yang sederhana, umat Tuhan. Mama saya lebih gegap gempita. Ayah saya sederhana. Tapi dalam kesederhanaannya, saya rasa sekali dia sayang sama saya, umat Tuhan. Dia selalu menyisihkan yang terbaik, berkat yang dia punya. Dia mengabaikan penderitaan dan rasa sakit dia sendiri. Dia selalu mengutamakan anak-anaknya, umat Tuhan. Sehingga saya timbul rasa cinta, hormat, sungkan yang bagus. Sehingga saya sendiri orang yang gak urusan kamu mau jelekin saya. Tapi kalau itu nanti berujung pada nama bapak saya dijelekin, saya akan stop. Oh iya, misalnya pun aku gak papa, bagaimana kalau kena ke nama papaku ya? Anaknya Yahya Nanang Bintoro itu seperti itu. Ma Tuhan, inilah yang kupunya hati seorang anak. Saya berdoa supaya engkau juga memahaminya, ya, dan sadar makna yang terkandung dalam istilah engkau adalah anak Tuhan. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak,
pakailah sesuai dengan rencana. Mari semua bangkit berdiri rumah masing, berseru, ya Aba. Nyanyikan dari hati umat Tuhan. Tepuk lembut dadamu, ini aku anakmu Tuhan. Kami mohon layakkan seluruh hidup kami. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mengucap syukur Tuhan, hati kami girang. Kami anak Kau Bapa. Terima kasih Roh Kudus sayang, terima kasih. Ketika tangan kami digandeng oleh tangan yang berlubang paku, kami tidak akan takut apapun Tuhan. Kau bersama kami. Gada dan tongkat-Mu menjagai kami. Meskipun kami diizinkan melalui lembah bayang-bayang maut, Bapa senantiasa beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hambanya berharap bahwa sesuai instruksi yang sudah diberikan, ya, maka saudara sudah menyiapkan perjamuan kudus untuk keluarga saudara. Mari kita bersiap. Mari umat Tuhan seluruhnya yang di rumah, mari bangkit berdiri, ya. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara, yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Buka dan angkat cawan tinggi ke atas umat Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang punya nyali mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sejenak letakkan. Ambil waktu teduh, ucapkan syukur padanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami angkat keluarga kami, hidup kami di mezbah-Mu. Oh, haleluya. Bapa, hamba mengucap syukur untuk kesetiaan, ketaatan, dan sukacita daripada putra-putrimu yang telah dengan setia mengembalikan persembahan persepuluhan, memberikan persembahan syukurnya, dan juga merupakan dana diakonia dan dana misi. Biarlah perjanjian berkat Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub itu boleh menjadi milik pusaka bagian daripada anak-anakmu sekalian. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih putra-putri kerajaan Allah, sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Mari dimanapun berada saya undang bangkit berdiri, angkat dua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Dimanapun saudaraku proses belajar mengajar anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan bisnis saudara diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah semua yang kita perjuangkan dalam namanya yang suci direstuinya berhasil.
Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Roh Kudus kita alami dalam keseharian kita, jadi milik pusaka sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan dan janjinya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan pernah jemu berbuat baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom Jemaat Tuhan. Berikut ini adalah informasi seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News untuk minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Ibu Fani. Pertemuan ibadah di gereja seperti Messianic Community sudah bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officer di nomornya masing-masing. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi di channel YouTube gereja. Perpuluhan dan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Sudi Siswo Harjono pada tanggal 15 November, Bapak Kumoro Sugiarto pada tanggal 15 November, Ibu Riani Novita Dewi Bintoro pada tanggal 17 November, Oma Yohana Lim Meihua pada tanggal 18 November, anak Jesse Putri Jani Pramono pada tanggal 18 November, dan saudari Angeline Gabriela Queen Maro pada tanggal 21 November. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.